Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Jana Rojana, petani bunga potong krisan yang ada di kawasan Kampung Bengkok, Desa Sindang Laya, Kecamatan Cipanas. Untuk lebih lanjut yang ingin tahu tentang bagaimana budidaya bunga potong krisan, ikuti saya. Hamparan bunga krisan yang begitu cantik memanjakan mata bagi siapapun yang melihatnya. Selain dapat memanjakan mata, bunga krisan bisa menjadi alternatif bisnis yang menjanjikan di tengah pandemi COVID-19. Jana Rojana bersama dengan kelompok tani mandiri yang berlokasi di Kampung Bengkok, RT 2, RW 11, Desa Sindang Laya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur ini berhasil memanfaatkan lahan seluas 13 hektar dengan membudidayakan bunga krisan yang siap dikirim ke seluruh penjuru Indonesia. Wah, keren banget ya! Krisan ada beberapa jenis atau varietas, salah satunya yaitu bunga yang warna ini nih salju. Ada salju terbagi juga ada beberapa warna. Ada warna pink, putih, dan kuning. Dan sebelah sana disebutnya bunga potong pingpong sama pingpong putih, pingpong kuning. Itu yang standar, bunga standar. Ada beberapa varietas juga, ada jimla, ada stangkon, masih banyak. Sebetulnya ada 26 varietas yang kami tanam di sini. Kalau satu persatu kami sebutkan, banyak juga ya. Jadi sementara yang ada di sini aja yang dekat, kami perkenalkan juga. Oke, untuk krisan aslinya sebenarnya dari daratan Cina dan diintroduksi ke Belanda dan masuk ke negara Indonesia itu tahun 1940 dan dikembangkanlah di dataran dari 800 mdpl sampai 1000, dan kebetulan di Cipanas ini di daerah kami tuh pas ketinggiannya 1000 pas. Tidak kurang dan tidak lebih 1000. Dan untuk budidaya krisan kita dari warna tergantung dari ketinggian itu tadi di 1000 itu dia untuk warna lebih timbul. Kalau warna kuning ataupun pink dia lebih timbul. Untuk di 800 biasanya dari warna itu dia lebih akan pudar, kelihatan pudar, dan mungkin ada kelemahannya, ada kekurangan juga. Untuk di dataran yang 1000 itu kekuatan mungkin agak kurang lama menurut konsumen itu juga ya. Kalau yang di dataran 1000 itu paling kuat seminggu. Itu pun kita harus ada perlakuan. Kalau di bunga ditaruh di pas bunga itu kita air per 3 hari sekali diganti dan dilakukan pemotongan ujung ini paling sekitar 2 cm. Dan diganti airnya, dimasukkan lagi ke pas bunga. Untuk suhunya, kelembabannya juga udah pas lah. Untuk krisan tetap kita harus menggunakan greenhouse juga. Terus ada terasering, kita tidak bisa tanam yang di perbukitan ataupun lahan yang miring. Untuk menentukan kualitas kita harus ada penyiraman ataupun irigasi dan penggenangan ke dalam parit seperti ini. Berhubung tadinya saya di sayuran dan beralih ke bunga krisan, tentunya itu menjadi tantangan baru buat saya, dan saya suka mencoba tantangan. Dan soalnya dari sayuran ke bunga itu ada perlakuan khusus dan bedalah antara pemupukan, pestisida pun kita lebih intens sih sebenarnya di krisan. Untuk ketertarikan saya ke bunga krisan, pertama keindahannya mungkinnya lihat dari warna, nyegerin mata, terus dalam
cuaca apapun, kalau kita di dalam GH mau hujan mau panas, kita masih bisa beraktivitas, mengerjakan kerjaan lah di ladang seperti itu. Dan mungkin nilai lebihnya dari income mungkin ada perbedaan. Kalau untuk krisan dibilang relatif stabil dari segi harga. Untuk permintaan pasar sebenarnya kami itu jadi petani di sini dan kelompok menjadi primadona juga ya. Ada beberapa supplier yang ingin bergabung dengan kelompok kami begitu. Jadi rebutan lah sebenarnya. Ya cuman kita masih keterbatasan di lahan dan ya segala macamnya lah. Untuk di bunga krisan ini kita di estimasi panen kita harus tahu di bulan apa dan hari-hari besar apa. Kalau di hari raya Imlek dia membutuhkan dominan warna merah begitu. Dan untuk di Lebaran semua warna masuk. Dan mungkin yang ramai itu sebenarnya di musim-musim ada resepsi pernikahan tuh buat dekorasi. Sebenarnya itu yang target pasar bagi petani itu seperti itu, di bulan-bulan ada resepsi pernikahan itu dekorasi. 3 bulan dari kita mulai tanam, dari pembibitan 10 hari, dari kita stek dari indukan dipindahkan ke pembibitan dan pindah ke lahan itu dari usia 10 hari di pembibitan pindah ke lahan. Dan dari lahan 3 bulan. Jadi kita dibantu dengan pencahayaan lampu. Seperti ini 30 hari ataupun 25 hari. Kita udah cukup pencahayaannya seumuran segitu. Kalau kita luasan 1000 meter itu bisa omset lah diperkirakan 10 juta per bulan. Per bulan 10 juta itu harus menghasilkan 25.000 tangkai. 25.000 tangkai per bulan. Secara hitungan, secara matematiknya bisa kita continue per bulan itu bisa ada income. Dan untuk kedepannya sih kami ingin ekspor juga apa yang rencanakan dengan Bapak Mentan harus bisa go internasional gitu. Dan kami masih mempelajari bagaimana standar yang harus masuk ke pasar internasional dari segi batang, daun dan bunga juga kami masih mempelajari dan persyaratan-persyaratan lainnya begitu. Kami masih belajar dan belajar lagi untuk menembus pasar ekspor. Untuk next generasi berikutnya harus ada regenerasi nih petani ke depan. Tentunya bertani itu sangat menguntungkan, senang gitu, bisa kita tiap hari bisa bergelut dengan tantangan juga, kita menghadapi ada hama, ada penyakit juga gitu kan. Kita harus mengeksplor apa nih yang bisa menanggulangi segala macam tantangan yang ada di dunia pertanian ini begitu. Oke, Tani Lovers, cukup sekian dari kami dari Cipanas menerangkan tentang bunga krisan, budidaya bunga krisan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi inspirasi bagi petani yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.